rekan-rekan sekalian ya, di materi yang pertama ini tentang konsepsi dan perkembangan siap ya. Seperti apa sih konsepsinya, perkembangannya seperti apa. Nah, apa yang kalian bayangkan dari mata kuliah siap pemerintah ya? Kira-kira apa? Flowchart, Bapak. Flowchart. Yang lain? BPD, Pak, karena sering presentasi. BPD, presentasi dengan BPD ya, karena dosennya suka menggunakan business process diagram. Yang lain? Ada hubungannya sama akuntansi pemerintah, Pak. Oh, dikaitkan dengan akuntansi pemerintah. Oke. Ya memang mata kuliah siap pemerintah di sini kan minimal kalian sudah belajar akuntansi pemerintah 1, 2, kemudian PPKN juga, kemudian SIA, kemudian pengantar akuntansi. Ya, jadi kalau kita kaitkan ya, kita belajar di siap pemerintah ini belajar apa sih? Kalau di SIA kan kalian belajar tentang pengantar sistem dokumentasi, kemudian ada flowchart, ada DFD, ada database relasional, ada kontrol, ya, baru masuk ke proses bisnis, revenue cycle, kemudian expenditure cycle sampai ke JLNRS. Nah, sebenarnya di mata kuliah siap di sini kita juga belajar yang sama, ya. Cuman karena cakupan mata kuliah siap di sini sangat luas, ya, pada praktiknya belum ada bahan ajar atau buku yang sudah settle dan siap digunakan. Mengingat mata kuliah siap ini kan baru 1 tahun terakhir kemarin ya, 1,5 tahun ini tahun yang kedua atau semester yang keempat ya. Jangankan di PKN STAN, di Indonesia saja belum ada buku tentang sistem informasi akuntansi pemerintahan. Jadi kalian cukup bangga ya harusnya, karena mata kuliah siap ini hanya diajarkan di PKN STAN. Jadi semua universitas yang ada di Indonesia. Nah, sehingga kalau kita belajar tentang siap, ya, kita nanti akan belajar tentang proses bisnis atau prosedur, walaupun mungkin tidak semua prosedur dan proses bisnis yang ada di siklus-siklus penerimaan, pengeluaran dan lain sebagainya ya, tapi minimal beberapa siklus yang ada ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang aplikasi dan modul-modul yang ada di dalamnya ya, termasuk juga kontrolnya ya. Selain juga beberapa prosedur di aplikasi ya, misalkan di sana ada bagaimana sih cara menyiapkan dokumen SPP itu ya, surat perintah pembayaran atau SPM atau SP2D ya, atau bagaimana membuat menyiapkan data pemasok ya, supplier di modul komitmen. Sebagaimana kalian sudah belajar mata kuliah HKN, mungkin basicnya sudah ada lah, nanti tinggal bagaimana menghubungkannya. Oke, kita langsung saja ya. Harapan setelah belajar siap itu minimal kalian mengetahui kalau di pemerintahan itu ada aplikasi SPAN, ada aplikasi Sakti, ada reformasi keuangan negara, kemudian ada juga bagaimana laporan keuangan pemerintah itu dibuat dan dihasilkan. Ya. Tidak lebih dari itu ya, kecuali kalau kalian mahasiswa S1 atau D4 ya, tuntutannya akan lebih banyak daripada itu ya. Misalkan analisis dan lain sebagainya. Ini bahan-bahannya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke konsepsi SIA. Nah, tentang konsepsi SIA di sini saya nggak akan ulas ya, karena kalian sudah lulus mata kuliah SIA, harusnya sudah paham ya SIA itu apa. Ya, apa bedanya SIA dengan aplikasi komputer? Ya, bedanya dengan software akurat apa? Ya, yang jelas ya, jangan sampai kalau kalian ditanya SIA itu apa sih? Ya, Mas Hilal misalkan menjawab, oh, SIA itu aplikasi Mayop Pak, atau SIA itu aplikasi jurnal Pak. Jawaban kalian masih separuh-paruh ya, belum menjelaskan semuanya. Ya, karena pada dasarnya siap atau SIA itu bukan hanya aplikasi. SIA itu juga bisa berupa bagaimana akuntansi itu ditata bukukan ya, dengan menggunakan media paper atau kertas. Ya. Kenapa kalau sekarang ini identik dengan komputer? Karena saat ini kita memang memasuki era industri digital yang mampu mengubah
ya, bagaimana akuntansi ditata laksanakan. Kalau kalian misalkan hidup di tahun 1970-an, 60-an, kalian akan mendapati fakta bahwa akuntansi itu ditata bekukan dengan menggunakan beragam kertas. Nah, itu juga disebut sebagai SIA. Sehingga di sini misalkan didefinisikan bagaimana SIA itu mampu mengumpulkan, mencatat, menyimpan, mengolah data sampai menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Apakah investasi, menambah modal, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan dengan siap, maka dalam konsepsi siap itu didefinisikan atau diartikulasikan, ya di sana ada komponen atau elemen ya yang saling terhubung, misalkan modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran dan lain sebagainya. Kumpulan dari peralatan dan manusia, ya ada komputer, ada laptop, ada handphone, ada lain-lainnya lah ya, dan penggunanya. Ada organisasi pemerintah, ya. Mana tadi? Ya, ada data, ya, datanya misalkan data pembayaran, pembelian dan lain sebagainya. Ada softwarenya. Ini baru kita bicara tentang tadi software SPAN dan Sakti. Ya, selain SPAN dan Sakti masih ada software yang lain. Cuman yang paling banyak adalah software Sakti tadi. Ini apa nih maksudnya nih? Kemudian ada infrastruktur teknologi ini, ada komputer, ada peripheral device, ada jaringan, ya, dan lain sebagainya yang memang digunakan dalam SIA pemerintah. Dan termasuk control and security. Yang bagaimana misalkan setiap pengguna itu harus login dulu, ya, ada otorisasi, ada autentifikasi, ya, komputer diamankan, ya, menggunakan antivirus, kemudian diupdate setiap saat, ya, di backup, sampai menggunakan disaster recovery prosedur DRP. Misalkan ya pemerintah punya data center di Kementerian Keuangan ada di Jakarta, ya. Selain itu juga punya data center yang terletak di Balikpapan. Sehingga kalau suatu saat ada gempa bumi di Jakarta, data centernya rusak, hancur, terbakar, ya, maka data center yang ada di Balikpapan itu langsung bisa beroperasi dan menggantikan operasional SPAN dan Sakti. Nah, ini contoh-contoh komponen siap ya untuk orang itu contohnya apa? Ada PPK, ya, pejabat perbendaharaan, ya, dari sisi fungsinya ya, tapi dari sisi perannya ada operatornya yang ngisi data, ada validator, ada approver dan lain sebagainya. Kemudian di prosedur dan instruksi dari peraturan, proses bisnis, manual aplikasi, ya, dari data itu ada misalkan data pagu, ya, data anggaran untuk pembelian, misalkan pembelian konsumsi rapat peserta seminar itu, ya, berapa pagunya, ada data SPP, SPM, berita acara serah terima barang, ya, ini kalau di receiving report, ya, di siklus apa namanya pembelian atau pengeluaran, ya, dan lain sebagainya. Software, ada SPAN, ada Sakti, ada SAS, ada MPN, ada DMFAS, ya, dan sebagainya. Nanti kita akan ulas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian sampai infrastruktur TI dan pengendalian internal. Ya, silakan nanti dibaca lagi ya. Kita masuk ke sini. Jadi secara umum fungsi siap itu apa? Pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas sehari-hari government pemerintah. Ya, termasuk sumber datanya, personel organisasinya. Ya, jika misalkan KPP Pondok Aren yang ada di depan kampus STAN itu ya belanja meja kursi misalkan untuk keperluan penerimaan tamu ya atau wajib pajak, maka dicatat ya data pembeliannya, ya, berapa total harganya, kemudian kapan terjadinya dan disimpan. Yang kedua adalah mengolah data menjadi informasi, ya, sehingga di sini manajemen dapat planning, executing, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personil. Ya. Misalkan ya laporan keuangan tentang laporan manajerial, ya, tentang efisiensi belanja satker kantor pelayanan pajak, ya, atau PKN STAN, ya, seberapa efisien, ya, ada di sini.
termasuk laporan keuangan. Kemudian juga memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan asetnya. Seperti kalau di kantor-kantor pemerintah kan ada satpamnya, ya ada pengamanannya, ada kamera CCTV-nya, sehingga dapat memitigasi, mencegah pencurian barang-barang yang ada. Baik, kita lanjut lagi. Langsung saja ya ini ya. Lalu siap yang baik itu seperti apa? Ya, artinya kalau kita bicara tentang value of organization, berarti harus meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa. Artinya, ya kalau kita misalkan hidup di era digital 4.0 di sini ya, maka biaya-biaya yang tidak perlu bisa dikurangi, ya. Biaya kertas misalkan. Kalau bisa digantikan dengan elektronik, kenapa harus menggunakan kertas? Meningkatkan efisiensi, berbagi pengetahuan, sampai meningkatkan pengambilan keputusan. Ya, contohnya apa kalau pengambilan keputusan? Katakanlah Bu Menteri Keuangan ya, kalau dulu itu ketika beliau mau mengambil keputusan kan harus meminta bahan laporan dari jajaran eselon 1 ya, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Cukai. Ya. Kalau laporan dihasilkan dengan cara yang memerlukan waktu yang lumayan banyak ya, atau makan waktu karena belum banyak menggunakan sistem informasi, maka keputusan yang dibuat akan lambat ya. Bisa jadi baru sore hari atau baru hari Jumat laporan tadi ada di Ibu Menteri. Tapi dengan sistem sekarang harusnya laporan itu bisa real time online ya. Seketika misalkan dibutuhkan jam 12 ya harusnya sudah ada, atau minimal ada delay ya, paling beberapa menit ya, ataupun sejam kalaupun bisa ditoleransi. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, Tanberg ya di suatu makalah yang nanti kalian wajib untuk meresumnya mengatakan dalam konsep sistem perbendaharaan ya atau treasury ya, ada istilah yang disebut dengan treasury system value chain atau rantai nilai sistem perbendaharaan. Ya. Tanberg menggambarkan dalam rantai nilai tadi seperti proses produksi dalam suatu perusahaan. Cuman bedanya di sini ada dalam suatu treasury. Ya. Sambil memperlihatkan langkah-langkah ya proses yang terjadi dan kronologisnya urutannya. Ya, termasuk pendukung dan sistem lintas sektoral. Nah, di sini maka kalian bisa melihat ya, kalau di value chain itu ada kegiatan utama, primary activities, ada kegiatan supporting atau pendukung. Yang ini adalah kegiatan primary. Kalau di perusahaan manufacturing mungkin di sana ada inbound logistik, ya, kemudian konversi, ada outbound logistik, marketing dan layanan purna jual. Nah, karena di sini di sistem treasury maka terkait dengan perbendaharaan ya, dari perencanaan ya, keuangan, financial planning, budget ya, rilis sampai nanti ke akuntabilitas atau pelaporan keuangan. Ini untuk primary activities-nya. Untuk pendukungnya dari internal audit ya, audit, kemudian sistem dan informasi. Jadi SPAN dan SAKTI itu bagian dari supporting activities, termasuk legal and institutional framework, kerangka hukumnya. Nanti lebihnya kalian baca di makalahnya Tanberg. Baik ya, apa kaitannya siap memberi manfaat besar untuk menghemat biaya ya dalam rantai nilai? Contohnya ya, kalau dulu ya sebelum anggaran itu bisa dilaksanakan ya kan harus ada dokumen berupa DIPA kan ya, daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah prosesnya karena DIPA disiapkan secara manual yang menggunakan belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi itu sangat lama, ya, memakan waktu. Ya, apalagi nanti ketika dibelanjakan ya. Maka di modul berikutnya ya, modul belanja, modul komitmen, modul pembayaran, kita perlu input data Pagudipa juga ya. Tapi kalau di sistem nanti ya yang akan kita bicarakan karena terintegrasi ya, maka data-data Pagu tadi sudah langsung bisa digunakan di subsistem berikutnya atau modul berikutnya sehingga mampu memotong biaya dan lain-lain sebagainya ya, seperti misalkan di sini ada rantai nilai organisasi mulai dari penyusunan anggaran sampai ke pelaporan ya dan seterusnya. Kaitannya dengan ERP apa ya? Kita belajar ERP itu semacam SIA yang terintegrasi yang menggabungkan semua siklus-siklus ya. Ada pengeluaran, penerimaan, penggajian dan seterusnya dalam satu sistem, termasuk sistem customer relationship manajemen ya. Dulu sebelum adanya ERP itu semua subsistem atau cycle itu terpisah-pisah. Ya, ada aplikasi penjualan,
aplikasi pembelian, aplikasi penggajian, aplikasi pelaporan ya atau laporan keuangan yang kemudian data-datanya nanti akan diekspor ke masing-masing aplikasi. Ya, ini kan belum terintegrasi. Integrasi secara sistem ya. Ya, karena integrasi itu ada integrasi informasi, integrasi sistem, integrasi data ya dan lain sebagainya. Nah, dalam siap pemerintah, ya, ERP di sini sudah digunakan sehingga sistem yang dibangun bersifat modular, artinya ada modul-modul yang saling berkaitan ya dalam proses bisnis. Makanya di kontrak pembelajaran tadi ada modul siklus dan modul penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan ya yang saling berkaitan satu dengan lain. Nah, di pertemuan pekan depan kita akan bicarakan hal tersebut. Sistem ERP menggunakan database terpusat sama di Kementerian Keuangan juga sama ya. Jadi semua data yang dihasilkan ya dari semua kementerian lembaga dari 22.000 satuan kerja itu data transaksi mereka disimpan di pusat datanya Kementerian Keuangan. Ya, dalam hal ini ada satu unit yang tugasnya di bawah Sekretariat Jenderal ya, Pusintek, pusat informasi dan teknologi yang menyimpan data ya, di sana. Oke, kita masuk ke perkembangan siap pemerintah. Saudara-saudara mahasiswa, jauh sebelum Indonesia merdeka ketika dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun ya, memang sistem administrasi, sistem keuangan kan dipegang oleh kerajaan Belanda kan ya. Ya. Kalau perwakilan di Indonesia yang melalui gubernurnya, ya, kepala daerah yang sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Kemudian ketika Indonesia merdeka, salah satu peninggalan dari mereka adalah ada ICW, itu berkaitan dengan pengadministrasian tentang keuangan ya. Mungkin di mata kuliah HKN kalian sudah belajar apa itu ICW, saya nggak akan bahas lagi ya. Kemudian dari tahun ke tahun, kemudian ketika ditetapkan peraturan-peraturan, ya, keputusan-keputusan tentang penata usahaan akuntansi ya, termasuk juga KMK ya, pembentukan lembaga BAKUN ya, Badan Akuntansi Negara di Kementerian Keuangan, sampai kemudian dibubarkan ya ketika ada reformasi birokrasi ya di tahun 2003 2004 ketika lahir 3 paket undang-undang, ada Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Pertanggungjawaban ya, yang kemudian ini melahirkan PP penerapan sistem akuntansi yang mulai tersistematisasi ya sampai cash toward accrual dan accrual. Ini kalian pelajari di mata kuliah akuntansi 1, akuntansi pemerintah 2. Ya. Kemudian termasuk ya dengan reformasi birokrasi ya, pemerintah menerapkan SPAN ya, sistem perbedaan anggaran negara dan sakti termasuknya. Sampai kemudian laporan keuangan bisa dihasilkan di sana. Ya. Dihasilkan kemudian mendapat opini wajar tanpa pengecualian ya dari BPK ya, di tahun 2016. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya sudah menghasilkan laporan keuangan, tapi belum sampai menghasilkan WTP. Ya, termasuk juga pemerintah baru bisa menghasilkan laporan keuangan ya dengan bantuan sistem tadi ya, itu di 2005 ya kalau saya nggak salah ingat ya. Termasuk neracanya itu baru bisa dihasilkan di tahun tersebut. Ya, melalui Ibu Menteri sekarang ini ya, tentang penyajian laporan keuangan berupa neraca atau harta kekayaan negara tersebut. Kemudian kelanjutannya ini juga hampir sama ya. Di sini ada beberapa aplikasi yang dipakai ya, mulai dari aplikasi SPM ya, surat perintah membayar, bendara umum, sistem penerimaan, MPN, model penerimaan negara generasi 1 dan seterusnya. Kemudian ketika ada reformasi birokrasi ya, kemudian ini beberapa aplikasi yang baru terkait dengan SP2D, ini untuk pencairan dana, Pendum juga sama, verifikasi, kemudian SPAN saat ini ya, dan MPN G2. Sekarang ada MPN G3 di tahun 2020. Nah, ini juga bersama, nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Nah, di sini misalkan ya, contoh gambaran perkembangan sistem aplikasi di penganggaran. Ya, ini ada KL Satker, ini ada BUN. Saya yakin kalian sudah paham kan yang bedanya KL sama BUN di mata kuliah Akpem? Bedanya apa?
Satker, KL sama Bun. Ada yang bisa jawab? Nah, ini dasar ya, penting nanti biar tidak bingung. Coba Mbak Adela, apa bedanya KL Satker dengan Bun? Kalau KL Satker itu, dia itu ada di bawah kementerian selain Kementerian Keuangan, Pak. Nah, kalau Bun itu Kementerian Keuangan selaku Bun, gitu. Oke, jawabannya hampir benar ya, 85 lah ya. Jadi kalau KL atau Satker itu memang dia ada di semua KL ya, di Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, termasuk di Kementerian Keuangan ya. Misalkan saya di Kementerian Keuangan di Politeknik Keuangan Negara ya PKN itu kan sebagai Satker atau KL ya. Kemudian Bun itu memang benar itu hanya ada di Kementerian Keuangan karena berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara ya, Kementerian Keuangan diamanahi sebagai bendahara umum negara. Jadi Kementerian Keuangan itu menduduki dua fungsi, pertama sebagai KL atau Satker, yang kedua sebagai Bun juga. Ya, saya lanjut lagi. Ini adalah aplikasi sebelum tahun 2004 ya, ada aplikasi DIK, ya, DIP, ya, daftar isian kegiatan, daftar isian program ya. Ya. Kemudian ini sama antara KL sama Bun, kemudian di 2004 ya, aplikasi RKKL sudah mulai dibangun digunakan, di Bun juga sama ya, di 2006 saya mengoperasikan aplikasi RKKL di sini sampai tahun 2010. Kemudian 2015 aplikasi RKKL ini masih sama dipakai, termasuk juga mulai dilaksanakan piloting sakti, cuman terbatas di Kementerian Keuangan saja ya, kementerian yang lain belum. Yang baru di tahun 2020 di sini mulai dilaksanakan piloting ya untuk semua KL Satker di modul anggaran ya, modul yang lain belum. Untuk di Bun ya, aplikasi RKKL dipakai dan juga SPAN. Untuk proses bisnis penerimaan dari tahun 98 ya, sebelum tahun 98 ada sistem penerimaan negara. Kemudian dibangun MPN generasi 1 ya, yang menghubungkan sistem penerimaan negara melalui perbankan ya. Kemudian di tahun 2014 mulai digunakan sistem berbasis elektronik, internet ya. Kemudian di tahun 2019 MPN ketiga yang menyatukan ekonomi digital ya, sehingga kalau kalian bayar pajak atau bayar yang lain bisa melakukannya melalui Shopee misalkan, Lazada misalkan, Bukalapak misalkan. Pada tahun 2014 hal tersebut belum dimungkinkan ya, tapi baru tahun 2019 di MPN ketiga bisa terjadi. Nanti ini menjadi topik prestasi kalau nggak salah ya dari kelompok yang akan tampil. Oke, kemudian di pembayaran ya, di KL Satker ada aplikasi SPP ya sebelum tahun 2004. Kemudian mana tadi? Di 2004 ada aplikasi SPM, 2010 ada SAS ya, dipakai sampai sekarang ya. Di Kementerian Keuangan sudah dilakukan sakti piloting sampai sekarang. Ya, di kementerian yang lain belum ada ya, mereka masih menggunakan SAS. Untuk Bun, kemudian aplikasi SPM, ini nggak kelihatan ya. SPM, SP2D, kemudian juga masih dipakai. Di tahun 2014 ada SPAN, sekarang juga masih digunakan SPAN. Ini untuk pembayaran. Di akuntansi dan pelaporan, sebelum 2004 belum dipakai ya di KL dan Satker ya. Yang dipakai apa? Ya Excel. Ya. Kemudian Bun, ada aplikasi Bendahara Umum Negara, KPKN 2, dan seterusnya ya, ada Government Accounting Standard, ada Bakun, Kantor Tata Usaha Anggaran. Kemudian di 2004 mulai digunakan aplikasi SAI, ini di Satker ya, ada SIMAK PMN, ya, Sistem Akuntansi untuk Barang Milik Negara, ya, SAKPA. Di 2010 kemudian dibuat aplikasi SAIBA ketika muncul PP nomor 71 tahun 2010 tentang akrual ya. 2014 juga sama ya, ketika diwajibkan akuntansi akrual. Kemudian 2015 juga masih dipakai, cuma di Kementerian Keuangan untuk aplikasinya menggunakan Sakti. Walaupun nanti semuanya akan menggunakan Sakti ya, tapi ini belum selesai. Di Bun
Ya, Bun, di tahun 2010 ada aplikasi verifikasi akuntansi ya, Vera, kemudian SPAN, dan selesai. Oke, kita masuk ke perkembangan reformasi. Nah, kemudian ada reformasi manajemen keuangan pemerintah, ya, yang kemudian ini saya langsung saja ya, dari lahirnya 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara yang melahirkan proyek GFM-RAP, ya, Government Financial Management Revenue Admin Project, ya, untuk public financial management sampai tata kelola dan implementasi proyek, ya, termasuk juga administrasi pendapatan, perpajakan, PNBP, ya, penerimaan negara bukan pajak, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang dilahirkan adalah berupa modernisasi anggaran dan perbendaharaan yang melahirkan program RPPN, ya, yaitu reformasi pengelolaan perbendaharaan negara. Ya. Muncul tim reformasi sama tim koordinasi teknis dan implementasi SPAN, ya, sistem perbendaharaan anggaran negara. Nah, perkembangan siap pemerintah sendiri ya sejak tahun 2003 ketika muncul Inpres nomor 3 tahun 2003 ya, tentang strategi tentang manajemen e-government, ya, yang terbitkan oleh Presiden, kemudian melahirkan proyek GFM-RAP di sini sampai nanti 4 bidang besar yang dicakup dari manajemen keuangan publik sampai ke tata kelola proyek dan implementasi, yang pada akhirnya ya di sana ada proyek implementasi SPAN. Jadi SPAN di sini ya komponen terbesar dari GFM-RAP. Mungkin secara materi itu ya tentang konsepsi dan perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah ya untuk topik PJJ hari ini ya. Minimal kita bisa mengenal ya siap itu seperti apa sih gambaran umumnya ya, kalaupun tidak dalam porsi tataran ideal ya. Baik, kita masih punya waktu 7 menit ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya tunggu ya. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Piloting itu maksudnya gimana ya Pak? Oke, paling bagus dari siapa tadi namanya? Pak Reza Pak, absen Pak 11. Reza, oke. Baik ya. Piloting kalau kalian buka lagi mata kuliah SIA jadi pembahasan tentang pengembangan sistem ya di pertemuan ke-7 di sana dibahas tentang fase pengembangan sistem kan ya dari analisis phase, design phase, kemudian ke implementation and conversion. Nah, ya, piloting itu adalah bagian strategi dari implementasi sistem yang sudah dibangun. Katakanlah misalkan ya, pemerintah sudah membangun sistem tertentu ya, EKTP katakanlah ya. Bagaimana penerapannya? Kalau misalkan dari sisi kesiapan penggunanya itu mereka semuanya belum siap ya. Baik dari sisi infrastruktur misalkan jaringan internet, dari sisi komputer, dari sisi keahlian karena harus di training terlebih dahulu kan ya. Itu belum ada ya maka metode implementasinya itu bisa disesuaikan ya dengan piloting tadi. Enggak metode yang lain misalkan dengan data conversion langsung diterapkan di 22.000 satker. Kalau faktanya di Kementerian KL di Indonesia dengan 22.000 satker lebih kan semuanya belum siap ya, dari sisi operatornya, dari sisi aplikasinya, dari sisi jaringannya, koneksi internetnya dan lain sebagainya, sehingga perlu dipilotkan ya implementasi secara bertahap. Jadi di Kementerian Keuangan dulu, jika berhasil masuk ke kementerian yang lain. Bahkan sebelum Kementerian Keuangan kan baru ke KPPN kan ya, ke beberapa KPPN yang ada di Indonesia. KPPN berhasil ke seluruh KPPN. KPPN berhasil ke Ditjen Perbendaharaan. Ya, Ditjen Perbendaharaan berhasil ke semua Ditjen yang lain, ya, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen PPPR, Sekjen dan lain sebagainya. Kemudian Kementerian Keuangan berhasil di 2020 di sini mulai implementasi piloting ke KL di Indonesia. Ya, sehingga nanti itu pun masih di modul penganggarannya. Jika nanti berhasil, ya semua modul. Ya. Tapi kalau belum berhasil ya sampai berhasil diterapkan di sana. Nah, ini karena melihat realitas
siap tidaknya penggunanya. Oke, itu ya Mas Fahri ya. Ada lagi? Pak, makasih Pak. Izin Pak. Ya, silakan Bapak Mas Fernanda ya. Iya. Izin bertanya Pak terkait perkembangan sistem aplikasi di Indonesia. Kenapa pemerintah membuat aplikasi baru yaitu Sakti dan juga Span? Kenapa nggak mengupdate aplikasi yang sebelumnya sudah berjalan aja kan supaya transisinya bisa lebih cepat gitu. Kalau kita kaitkan ya topik pengembangan sistem ya di pertemuan SIA ya, di pertemuan terakhir sebelum UTS ya, di sana dibahas tentang metode pengembangan sistem software ya. Pada SDLC ada tahapan-tahapan berupa analisis phase, design phase dan lain sebagainya. Di analisis phase itu tahapan yang paling kritis menentukan nanti ke depan software mau diakuisisi dengan teknik seperti apa. Ya. Pada tahap analisis akan dilihat dulu ya aplikasi yang ada seperti apa, softwarenya yang ada seperti apa. Apakah sudah cukup misalkan software tadi dipakai atau bahkan dikembangkan ya dan lain sebagainya. Sampai pada tahapan ya di feasibility analysis kalau kalian belajar ya di ujian kemarin juga sempat diujikan ya. Nah, biasanya kan dibandingkan ya antara software yang lama, ya sistem yang lama dengan sistem yang baru. Sistem yang lama itu kalau dikembangkan butuh biaya berapa sih? Mungkin nggak dikembangkan ya. Dibandingkan di sistem yang baru. Jangan-jangan nanti secara uang lebih mahal. Ini dari sisi visibility ekonomi ya, belum dari visibility technical visibility. Software yang lama tadi kalau kita lihat platformnya programmingnya dengan menggunakan apa? Misalkan Java, Python. Misalkan dengan platform Fox Pro. Ya. Ternyata kemudian ini nggak akan layak visible kalau ini misalkan software berbasis komputer, ya, software berbasis offline ya digunakan untuk menangani 22.000 satker lebih di Indonesia yang saling terhubung dengan media online, media internet, jaringan. Nah, otomatis apa? Ya nggak layak, harus dikembangkan platform yang baru. Ya, secara teknis ya, harus dikembangkan sistem yang baru dengan bahasa pemrograman yang bisa dipakai, di-share antar entitas. Apakah misalkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, kemudian PHP, ya, HTML, ya, dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan istilahnya itu kode-kode barisnya tadi dieksekusi ya melalui jaringan internet, ya, sesuai dengan compatible. Nah, karena kalau menggunakan Fox Pro tadi hanya bisa berjalan di lokal komputer, susah untuk digunakan untuk platform online ya seperti Facebook, sosmed ya. Ini kalau kita lihat kan tidak menggunakan Fox Pro kan ya, kecuali kalau misalkan aplikasi lokal ya memang seperti itu. Jadi kembali lagi ke hasil analisis phase tadi. Tapi kalau misalkan untuk perusahaan skala kecil ya, kalau misalkan kebutuhannya, ini kembali lagi ke tingkat kebutuhan atau user requirement, karena hasil dari analisis phase itu adalah bagaimana menentukan user requirement ya. Kalau user requirement-nya itu adalah aplikasi atau sistem yang dipakai di satker saja yang sifatnya offline, tidak beronline, ya cukup dikembangkan aplikasi yang ada tadi ya, misalkan Saiba. Ini sebagaimana aplikasi Saiba itu juga hasil dari pengembangan aplikasi sebelumnya, Sakpa. Nah, karena tingkat kebutuhannya terbatas ya dan dijalankan secara offline ya. Baru datanya nanti memang bisa diekspor atau konversi ya, kalau misalkan digunakan untuk tujuan pelaporan ke Span dan Sakti. Itu ya saya kira dari untuk Mas
Nah, ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Mbak siapa nih? Mbak Alia ya? Aisyah, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak, kenapa untuk proses bisnis pembayaran dan pelaporan aplikasi Sakti itu masih ada yang piloting, sedangkan dalam proses bisnis penganggaran di tahun 2020, tadi kalau saya tidak salah dengar, Bapak katakan kebanyakan satker udah menerapkan Sakti. Jadi ingin saya tanyakan di sini, apakah ada kriteria tertentu ya Pak untuk KL benar-benar siap menerapkan Sakti atau bagaimana ya Pak? Oke, Mbak Ais, ini cukup bagus juga pertanyaannya ya. Iya Pak. Jadi kalau kita kaitkan dengan fase dalam sistem development, ada implementation and conversion, ya, konversi. Ada teknik-teknik seberapa siap sih pengguna itu ya. Kalau kita balik lagi, pengguna SPAN dan Sakti itu ada 22.000 satker lebih, tidaknya 1 ataupun 2. Sehingga dalam konteks implementasinya kita akan berbicara mengenai kesiapan tadi, sebagaimana kalian Mbak Ais sampaikan ya tadi ya. Apakah misalkan kesiapan satker itu ya baru tahun 2020, 2021. Sehingga berbicara mengenai implementasi ada yang sifatnya direct conversion, ini langsung diterapkan di tahun 2020 semua modul. Masalahnya siap nggak dengan 22.000 satker? Ya, sebanyak itu. Ya. Infrastrukturnya mendukung nggak ya, koneksi jaringan, hardware-nya, pelatihannya, trainingnya dan sebagainya. Ya, kalau nggak mungkin, nggak siap, ya baru menggunakan skema berikutnya apa, misalkan dengan piloting sebagian dulu. Ya, misalkan kalau di mahasiswa STAN itu mahasiswa D1 dulu, baru setelah D1 berhasil ke D3, D4. Ya, secara bertahap karena kesiapan infrastruktur, pelatihan, SDM ya dan lain sebagainya. Ada yang juga yang sifatnya konversi paralel ya. Sistem lama jalan, sistem baru juga jalan. Ini juga melihat dari sisi kapasitas sistemnya ya, infrastrukturnya sudah siap belum ya kalau misalkan diimplementasikan tersebut. Sehingga melihat hal tersebut ternyata pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Keuangan baru melaksanakan piloting semua modul Sakti tadi di Kementerian Keuangan sama di beberapa KL. Ya misalkan ada PPATK ya yang menangani tentang pergerakan uang, ya, uang kas masuk di perbankan ya dan lain sebagainya. Sementara KL yang lain, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Polisi, TNI, Polri, ya baru di tahun 2020. Itu pun untuk modul anggarannya. Ya, modul yang lain kapan? Ya setelah modul anggaran ini sempurna selesai. Kenapa? Karena kalau modul anggaran ini nanti nggak selesai, nggak sempurna, ada error, kan pengaruhnya nanti ke modul yang lain kan ya. Karena modul anggaran itu akan dipakai outputnya di modul pembayaran, di modul komitmen pembayaran sampai ke pelaporan keuangan. Nah, ibaratnya kalau bangun rumah itu ya fondasinya dulu diselesaikan, kemudian baru temboknya ke atas. Selesai kemudian atapnya, gentengnya. Kalau mau dipercantik tinggal dicat ya, warnanya, kemudian juga aksesorisnya dan lain sebagainya. Ya, sehingga pada bagian akhir ya sistem tadi bisa berjalan dengan output yang diinginkan ya, menghasilkan laporan keuangan atau kualitas data atau kualitas informasi yang bagus, berkualitas, bermanfaat ya, misalkan datanya reliable, tidak sebagian-sebagian alias komplit ya dan lain sebagainya sebagaimana karakteristik informasi yang bermanfaat tadi untuk Mbak Ais ya. Baik ya. Baik, terima kasih Pak. Karena waktu kita sudah lewat 2 menit, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan kita. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disimpan untuk sesi PJJ di pekan depan ya.